Oke, kita lanjutkan pembahasan soal matematika. Kali ini kita akan bahas materi tentang sistem persamaan ya, diambil dari soal SIMAK UI. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, soal SIMAK UI tahun 2009. Nah, di sini pertanyaannya banyaknya penyelesaian ya dari sistem persamaan kuadrat 2y min x kuadrat sama dengan 6 dengan persamaan kedua 2x kuadrat tambah 3y kuadrat sama dengan 20. Oke, kita coba menghilangkan salah satu variabel ya. Kita perhatikan di sini variabelnya sama-sama ada x kuadrat ya. Maka kita hilangkan yang x kuadrat boleh, atau mungkin y yang kita hilangkan juga boleh ya. Nanti y kita substitusikan jadilah bentuk persamaan dalam bentuk x gitu ya. Atau kali ini kita kali 2 atas bawah kali 1. Maka akan kita peroleh taruh di sini jadi 4y minus 2x kuadrat sama dengan 12, kemudian 2x kuadrat tambah 3y kuadrat sama dengan 20. Kita eliminasi, kita tambah agar x kuadratnya hilang, maka kita tuliskan jadi 4y ditambah 3y kuadrat ini sama dengan 32. Nah, kita urutkan menjadi persamaan kuadrat dalam bentuk y, jadi 3y kuadrat tambah 4y minus 32 sama dengan 0. Oke, nah sampai di sini apakah bisa kita faktorkan untuk mencari y-nya gitu ya. Nah, maka kita faktorkan jadi 3y dikali y 8 dengan 4 ya, plus 4 minus 8. Jadi dapatlah y-nya adalah 8/3 atau y sama dengan minus 4. Nah, coba kita substitusikan y-nya ganti dengan 8/3. Apakah ada nilai x yang memenuhi? Ya, coba ke persamaannya pertama. Ya, kalau kita punya 2y, y-nya kan 8/3 dikurang x kuadrat ini sama dengan 6. Maka jadi 16/3 dikurang x kuadrat sama dengan 6. 6 ini 18/3. Jadi min x kuadrat sama dengan 2/3. Nah, atau x kuadrat sama dengan minus 2/3. Nah, tidak ada bilangan real yang dikuadratkan hasilnya negatif, maka ini tidak ada x yang memenuhi ya. Untuk yang solusi yang pertama, untuk y yang pertama tidak ada x yang memenuhi ya. Jadi jangan gara-gara kita dapat nilai y2 maka ada dua solusi, belum tentu ya, karena pertanyaan ini banyaknya penyelesaian sistem, jadi harus dicari x, y nya ya. Solusinya ada x sama y, jadi kita cari y nya dapat, carilah x nya. Oke, nah untuk yang y sama dengan 8/3 tidak ada x yang memenuhi, kita lanjut ke y sama dengan min 4. Kalau y sama dengan min 4 maka 2 kali min 4 jadi min 8 dikurang x kuadrat ini sama dengan 6. Jadi min x kuadrat sama dengan 14 atau x kuadrat sama dengan minus 14. Nah, ini juga tidak ada nilai x yang memenuhi ya. Nah, tidak ada x yang memenuhi karena tidak ada bilangan kuadrat hasilnya negatif dalam bilangan real. Memenuhi. Nah, sehingga karena x tidak ada yang memenuhi, maka banyaknya penyelesaian ada sebanyak 0. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke soal kedua. 4 tahun yang lalu jumlah umur kakak dan adiknya dalam sebuah keluarga adalah 4 kali selisihnya. Sekarang umur kakak adalah 9/7 umur adiknya. Nah, maka sebutan yang akan datang umur kakak dan adiknya adalah terlebih dahulu kita misalkan ya, misalkan x ya, x ini adalah umur kakak ya, umur kakak sekarang gitu ya. Kemudian y ya, ini umur adik ya, sekarang. Oke, jadi diketahui di kalimat yang pertama 4 tahun yang lalu jumlah umur kakak dan adik, jadi umur kakak dan adik ya, dalam sebuah keluarga adalah 4 kali selisihnya ya, sama dengan 4 kali selisihnya gitu ya. Tentunya x min y ya. Nah, seperti ini. Karena informasinya adalah 4 tahun yang lalu, maka baik x maupun y kita kurangin 4 ya. Ini kurang 4, ini juga dikurang 4. Nah, seperti ini. Jadi variabelnya bukan x dan y, tapi x min 4 dan y min 4. Oke, ini min 4 dikurang min 4 habis ya.
Jadi ini bisa disederhanakan menjadi X tambah Y dikurang 8 dari min 4 tambah min 4 sama dengan 4X dikurang 4Y. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita punya minus 3X ya tambah 5Y ini sama dengan 8. Nah, oke, kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Ya, persamaan yang kedua dari kalimat berikutnya, sekarang umur kakak 9/7 umur adiknya. Ya, umur kakak sama dengan 9/7 dari umur adiknya. Jadi 9/7Y. Ya, seperti ini. Jadi ini bisa kita substitusikan ke persamaan yang pertama. X-nya diganti dengan 9/7. Jadi min 3 dikali 9/7Y tambah 5Y ini sama dengan 8. Jadi kita punya minus 27/7 Y ya, ditambah 5 ini 35/7Y sama dengan 8. Nah, min 27 tambah 35 adalah 8 ya, per 7Y sama dengan 8. Maka dapatlah Y-nya sama dengan 8-nya coret, jadi 1, jadi 1 kali 7. Jadi Y sama dengan 7. Ya, ini umur adik sekarang ya. Kalau Y-nya 7 maka dapatlah nilai X-nya sama dengan 9/7 dikali 7 ya, 7 coret, maka dapatlah X-nya adalah 9. Jadi umur kakak sekarang 9, umur adik sekarang adalah 7. Pertanyaannya adalah 10 tahun yang akan datang umur kakak adalah ya jadi X tambah 10 ya sama dengan 19. Sementara umur adik sekarang 10 tahun yang akan datang adalah Y tambah 10 sama dengan 17. Jadi jawabannya 19 dan 17. Ya, kita pilih opsinya yang D untuk soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Nah, di sini kita punya 3 persamaan. Ya, yang pertama kita tuliskan dulu. Yang pertama adalah X tambah Y tambah 2Z ini sama dengan K. Kemudian yang kedua adalah X tambah 2Y tambah Z sama dengan K. Nah, yang ketiga adalah kita punya 2X tambah Y tambah Z. Nah, ini sama dengan K. Oke, kalau kita perhatikan ini, kalau kita jumlah semuanya akan mendapatkan persamaan yang keempat. Mendapatkan 4X tambah 4Y tambah 4Z ini sama dengan 3K. Kalau kita bagi 4 ke dua ruas maka akan menjadi X tambah Y tambah Z sama dengan 3/4K. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang keempat. Nah, kalau kita perhatikan persamaan keempat dikurang persamaan 1 maka akan kita peroleh jadi min Z atau persamaan 1 gampangnya ya. Persamaan 1 X tambah Y tambah 2Z sama dengan K, kita kurang dengan persamaan yang keempat X tambah Y tambah Z. Nah, sama dengan 3/4K. Nah, kita kurang maka akan kita peroleh 2Z kurang Z sama dengan Z. Ya, jadi K dikurang 3/4K jadi 1/4K. Nah, ini dapat Z-nya 1/4K. Nah, dengan cara yang sama ya, persamaan 1 kita persamaan 2 sekarang kita kurang dengan persamaan yang keempat. Ya, ini yang 2 adalah Y. Maka nanti akan kita peroleh hasilnya Y ya. X tambah 2Y tambah Z ini sama dengan K. X tambah Y tambah Z ini sama dengan 3/4K. Nah, kita kurang maka dapatlah 2Y dikurang Y adalah Y sama dengan 1/4K. Nah, ini Y-nya 1/4K. Nah, yang terakhir persamaan yang ketiga kita kurang dengan persamaan keempat. Ya, 2X tambah Y tambah Z ini sama dengan K dikurang X tambah Y tambah Z sama dengan K. Jadi kita kurang jadi 2X kurang X jadi X. Ya, sorry, ini 3/4 ya. Oke, jadi K dikurang 3/4 sama dengan ya, K dikurang 3/4K sama dengan 1/4K. Nah, ini Y-nya X-nya juga 1/4K. Jadi nilai X, Y, dan Z sama. Nah, pertanyaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ya, jadi X kuadrat jadi 1/16 ya. K kuadrat, Y kuadrat juga 1/16 K kuadrat, Z kuadratnya juga sama 1/16 K kuadrat. Nah, ketika kita jumlah jadi 3/16 K kuadrat. Nah, inilah hasil dari soal yang ketiga. Jadi kita pilih opsinya
yang B ya untuk soal yang ketiga. Oke, ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama, kita tuliskan cara pertama. Nah, cara yang kedua adalah kita perhatikan sistem persamaannya adalah bersifat simetris. Maksudnya apa? Maksudnya ketika X dan Y kita tukar atau Y dengan Z kita tukar, itu akan menghasilkan persamaan yang sama ya. Jadi X diganti Z karena di persamaan yang pertama jadi Y jadi Z tambah Y tambah 2X sama dengan K, itu jadi persamaan yang ketiga. Kalau seandainya kita tukar X dengan Y ya, ini nggak berubah tetap ya, atau Y dengan Z kita rubah jadi X tambah Z tambah 2Y sama dengan K, maka akan kita peroleh persamaan yang kedua. Jadi persamaan sistem persamaannya bersifat simetris ya. Jadi sistem persamaan simetris. Nah, kalau sistem persamaan simetris maka akan kita dapatkan pasti X sama Y sama Z itu sama ya. Jadi dari persamaan yang pertama X tambah Y tambah 2Z bisa kita ganti dengan X semuanya. Jadi X tambah 2X itu sama dengan K. Nah, ini kalau kita jumlah jadi 4 ya. 4X sama dengan K. Nah, dapatlah X-nya 1/4K. Nah, karena X sama dengan 1/4K maka Y juga 1/4K, Z juga 1/4K. Maka dapatlah hasil yang sama, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 3/16K kuadrat. Nah, itu cara yang kedua dengan memanfaatkan sifat simetris. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat ya. Di sini kita diberikan dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah 2X tambah Y sama dengan 3. Nah, persamaan yang kedua adalah bentuk perkalian sama dengan 0. Jadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi 3X minus 2Y minus 1 sama dengan 0. Atau min X tambah Y min 6 sama dengan 0. Sehingga bisa kita tuliskan 3X min 2Y sama dengan 1. Atau min X tambah Y ini sama dengan 6. Jadi untuk yang persamaan kedua ada dua ya. Nah, kita pilih yang pertama dulu ya, 2 bagian A lah ya. Nah, ini 3X minus 2Y sama dengan 1. Kita eliminasi, kita kali 2 yang pertama kali 1. Maka kita punya jadi 4X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, 3X minus 2Y sama dengan 1. Kita tambah agar Y-nya hilang jadi 7X sama dengan 7. Maka dapatlah X-nya adalah 1. Nah, kalau X-nya 1 maka kita peroleh nanti Y-nya. Kita ambil persamaan pertama, jadi 2 tambah Y sama dengan 3, maka dapatlah Y-nya sama dengan 1. Oke, dapat solusinya adalah X, Y sama dengan 1,1. Nah, ini solusi yang pertama. Nah, solusi yang kedua kita pilih persamaan yang keduanya adalah yang kedua ya, min X tambah Y sama dengan 6. Jadi persamaan yang pertamanya 2X tambah Y sama dengan 3. Persamaan yang kedua, katakan 2 yang B, bagian B, jadi min X tambah Y ini sama dengan 6, bisa langsung dieliminasi, jadi 3X sama dengan min 3. Nah, maka dapatlah X-nya sama dengan min 1. Nah, X-nya min 1, kita cari Y-nya, katakanlah di persamaan yang kedua, jadi 1 plus Y sama dengan 6, atau Y sama dengan 5. Ya, jadi dapatlah solusi yang kedua adalah X, Y-nya sama dengan min 1,5. Pertanyaannya adalah X1 tambah X2 tambah Y1 tambah Y2. Ya, katakanlah ini X1 Y1, ini X2 Y2. Ya, maka dapat hasilnya 1 tambah min 1, Y1 tambah Y2 jadi 1 tambah 5. Ya, jadi jawabannya adalah 6. Ya, jadi kita pilih opsinya yang E untuk soal yang keempat. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kelima. Kita punya informasi persamaan yang pertama, kita tuliskan X min Y. Nah, ini sama dengan 1/2 min akar 3. Langsung kita rasionalkan penyebutnya. Ya, dikali 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Nah, maka kita punya X min Y ini sama dengan 2 tambah akar 3 dibagi 2 kuadrat kurang akar 3 kuadrat. Jadi 4 kurang 3, 1 ya. 4 kurang 3, 1. Nah, oke, kita sederhanakan jadi X min Y nya sama dengan 2 tambah akar 3. Oke, ini bentuk sederhana dari persamaan yang pertama. Oke, persamaan yang kedua kita punya Y min Z. Y dikurang Z ini sama dengan
1/2 tambah akar 3. Langsung kita kalikan sekawan ya, untuk merasiokan penyebut. Jadi 2 min akar 3 per 2 min akar 3, maka dapatlah Y minus Z sama dengan 2 min akar 3 per 4 kurang 3 sama 1 ya. Jadi Y min Z nya sama dengan 2 min akar 3. Nah, ini persamaan yang ketiga. Nah, dari sini kita coba jumlah ya, kita tambah nih, jadi X min Y tambah Y min Z, jadi min Y dengan Y habis, maka dapatlah X min Z ya. 2 tambah akar 3 ditambah 2 min akar 3 jadi 4. Nah, ini kita punya juga persamaan yang ketiga ya. Jadi X min Y ada, Y min Z ada, X min Z juga ada. Pertanyaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikurang XY dikurang YZ dikurang XZ. Oke, selanjutnya agar muncul bentuk X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat, maka tentunya kita kuadratkan saja ya. Jadi kita coba kuadratkan X min Y kuadrat tambah Y minus Z kuadrat tambah X minus Z kuadrat. Nah, ini kan sama dengan 2 tambah akar 3 kuadrat ya, tambah 2 min akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Oke, yang ruas kiri kalau kita uraikan X min Y kuadrat menjadi X kuadrat minus 2XY tambah Y kuadrat. Y min Z kuadrat diuraikan jadi Y kuadrat minus 2YZ tambah Z kuadrat. X min Z kuadrat, nah, jadi X kuadrat min 2XZ tambah Z kuadrat. Nah, sama dengan 2 kuadrat 4 tambah 2 kali 2 kali akar 3 jadi 4 akar 3 ditambah akar 3 kuadrat 3. Kemudian ini 2 kuadrat 4, 2 kali 2 kali min akar 3 jadi 4 akar 3 tambah akar 3 kuadrat 3 ditambah 4 kuadrat 16. Nah, ini ada yang salah menghilangkan, 4 akar 3 dikurang 4 akar 3. Nah, ini ketika kita jumlah jadi X kuadrat tambah X kuadrat jadi 2X kuadrat ya, Y kuadrat tambah Y kuadrat ya, jadi 2Y kuadrat. Langsung kita keluarkan saja ya duanya ya. Kemudian Z kuadrat tambah Z kuadrat jadi 2Z kuadrat. Nah, kemudian 2XY min 2XY, 2 nya keluar jadi tinggal min XY ya. Kemudian min 2YZ, 2 nya keluar jadi sisa min YZ. Kemudian min 2XZ, 2 nya keluar jadi tinggal min XZ. Nah, ini ruas kiri jadi 2 kali X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat min XY min YZ min XZ, sama dengan ruas kanannya adalah 7 tambah 4 11, 11 ditambah 19 ya, jadi 40. Nanti tinggal kita bagi 2, dapatlah yang ditanya ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikurang XY dikurang YZ dikurang XZ, ini sama dengan 40/2 sama dengan 20 ya. Maka kita pilih opsinya yang D untuk soal yang kelima.